Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bertemu lagi dalam modul 3.2.A.7 demonstrasi kontekstual. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bertemu lagi dengan saya CGP Emi Nur Hayati dengan pengajar praktik Bapak Sutaryono SPD SD dan fasilitator Ibu Haja Nur Jasmi MPD. Pokok bahasan. Adapun yang akan dibahas dalam modul ini adalah terbagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah apa yang kami kuasai, kemudian yang kedua adalah apa yang paling kami banggakan dari murid-murid kami. Yang ketiga adalah apa yang membuat kami unik. Yang keempat, kekuatan apa yang kami miliki. Dan yang kelima adalah apa yang telah sekolah miliki yang lebih baik dari orang lain. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu apa yang kami kuasai. Sekolah kami mampu melaksanakan pembelajaran secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Ketika wabah pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk salah satunya Indonesia, kami tetap mampu mengupayakan pelayanan pembelajaran jarak jauh dengan baik, dengan sistem dalam jaringan atau daring. Selain itu, sekolah kami begitu menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi kebinekaan, terbukti dengan beragamnya suku dan agama yang dianut warga sekolah kami. Selanjutnya yang kedua adalah apa yang paling kami banggakan dari murid-murid kami dan sekolah kami. Yang paling kami banggakan dari murid dan sekolah kami adalah terbagi menjadi 17 poin. Yang pertama, lingkungan sekolah yang strategis. Yang kedua, sarana sekolah yang mendukung. Yang ketiga adalah sikap religius, gotong royong, dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Yang keempat adalah sikap toleransi terhadap perbedaan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kelima adalah semangat berprestasi. Selanjutnya, yang keenam adalah proses belajar yang baik dan hasil belajar warga sekolah. Yang ketujuh adalah perilaku peduli terhadap kebersihan lingkungan. 8. Tetap menjaga kelestarian budaya lokal. Yang ke-9 adalah mampu menjunjung dan menerapkan sopan santun. Dan yang ke-10 adalah disiplin murid dan guru yang tinggi. Selanjutnya, 11. Kebersihan lingkungan sekolah terjaga. 12. Komitmen orang tua dalam mendukung pembelajaran yang tinggi. 13. Komitmen yayasan terhadap pelayanan yang prima. 14 adalah koordinasi yang baik. Dan yang ke-15, guru-guru muda dan penguasaan IT yang baik. Selanjutnya yang ke-16, kami juga memiliki murid yang menguasai bahasa asing lebih dari 1. Jadi selain bahasa Inggris, murid-murid di sekolah kami juga menguasai bahasa Mandarin. Selanjutnya yang terakhir adalah kantin sekolah yang bersih. Bahasan yang ketiga, apa yang membuat kami unik? Yang membuat kami unik adalah keberagaman dari warga sekolah itu sendiri, baik dari suku maupun agama yang ada di sekolah ini. Jadi terasa iklim kemajemukan serta kebinekaan di sekolah ini. Dengan beragamnya warga sekolah sehingga kami bisa saling mengenal bahasa dari daerah masing-masing. Selain itu, di sekolah kami ada pelajaran bahasa Mandarin sebagai mulok yang menjadi ciri khas sekolah SMP Dharma Maitreya Bengkalis. Pokok bahasan yang keempat, kekuatan apa yang kami miliki dan beragam dan berharga untuk masyarakat atau komunitas sekitar. Kekuatan yang kami miliki adalah 7 modal pemetaan aset. Yang pertama adalah modal manusia. Yang pertama, murid yang antusias dalam belajar. Yang kedua, sebagian guru bersertifikasi. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah, komite, yayasan, dan pengawas mendukung kegiatan. Yang keempat, orang tua murid berkomitmen mendukung proses pembelajaran anak-anaknya. Dan yang kelima, pendidik dan tenaga kependidikan melek IT. Yang keenam, guru-guru di sekolah kami termasuk guru-guru yang muda sehingga memiliki antusias yang tinggi dalam belajar. Dan inilah dokumentasinya murid-murid ketika belajar dan sebagian dari pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kami. Selanjutnya, modal yang kedua adalah modal sosial.
Nah, modal sosial ini yang pertama adalah warga sekolah memiliki jiwa sosial yang tinggi dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, rasa kekeluargaan dan gotong royong serta solidaritas yang tinggi di lingkungan sekolah dan warga masyarakat sekitar. Dan berikut ini adalah dokumentasi dari modal sosial tersebut. Jadi tidak hanya murid, guru juga melakukan kegiatan bersih atau gotong royong secara bersama-sama. Kemudian juga ada kegiatan gotong royong antara murid dengan guru atau warga sekolah. Nah, ini adalah modal manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah modal fisik. Nah, modal fisik ini yang pertama adalah gedung sekolah yang baik yang mampu menampung semua murid. Yang kedua, terdapat ruang perpustaka dan ruang ibadah yang beragam sesuai keberagaman agama warga sekolah. Yang ketiga, adanya lapangan untuk upacara maupun olahraga seperti basket, voli maupun futsal. Yang keempat, adanya tempat parkir yang memadai. Yang kelima, adanya aula pertemuan. Yang keenam, adanya ruang kepala sekolah, ruang bendahara sekolah, ruang yayasan, ruang guru, ruang OSIS, ruang UKS, dan kantin sekolah. Nah, berikut ini adalah dokumentasinya. Di situ ada gedung sekolah kami, kemudian lapangan untuk kegiatan upacara, ya ada gedung sekolah, kemudian lapangan upacara, dan ini adalah tempat parkir sekolah kami. Ini ada kantin sekolah yang tergabung dengan kantin SMK, kemudian juga ada ruang pustaka. Di sini juga ada ruang ibadah, ada ruang sholat, ruang bakti sala, kemudian ada juga kantor kepala sekolah. Dan ini ada aula atau ruang pertemuan seperti tampak di gambar, dan ada juga lab komputer. Dan masih banyak lagi, tentunya tidak bisa ditampilkan semua. Nah, yang keempat adalah modal lingkungan atau alam. Nah, lingkungan yang nyaman terhindar dari kebisingan kendaraan dan adanya pondok atau gazebo yang indah, adanya taman sekolah dengan pohon yang rindang, adanya juga kebun sekolah. Dan berikut ini adalah gambar-gambar yang dapat saya tampilkan. Ada gazebo yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar sekolah yang cukup nyaman. Kemudian ini taman-tamannya, dan di situ juga ada lapangan futsal, ya taman sekolah ini. Nah, selanjutnya yang kelima adalah modal finansial. Nah, modal finansial ini yang pertama adanya dewan penyantun, yang kedua SPP dari orang tua murid karena sekolah kami adalah sekolah swasta. Kemudian yang ketiga adalah dana BOS dari pusat, kemudian bantuan PIP dari pusat. Yang kelima, bantuan pengurangan biaya sekolah bagi siswa yang kurang mampu. Ini yang dianggarkan dari adanya dewan penyantun yayasan. Yang keenam, sumbangan sosial guru. Nah, selanjutnya yang keenam adalah modal politik. Yang pertama adanya kerjasama dengan dinas pendidikan, yang kedua adanya kerjasama dengan puskesmas setempat, yang ketiga keterlibatan guru dalam relawan COVID yang bertugas dalam kegiatan vaksinasi di daerah. Nah, berikut ini adalah foto-foto kegiatan relawan COVID yang diambil dari guru-guru SMP Maitreya maupun ada juga SMK yang tergabung dalam relawan COVID. Nah, ketika melaksanakan vaksinasi. Kemudian juga kerjasama sekolah dengan puskesmas, ya ini penyerahan tablet pil untuk tambah darah dari pihak puskesmas di kecamatan kami dengan kepala sekolah dan pengelola UKS. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Yang pertama, beragamnya agama warga sekolah. Yang kedua, adanya kegiatan peringatan Hari Besar Agama di sekolah. Yang ketiga, pembiasaan budaya 5S. Kemudian yang keempat, adanya pelestarian budaya daerah maupun budaya suku. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan keagamaan dan budaya di sekolah kami. Selanjutnya, yang kelima atau bahasan yang terakhir adalah apa yang telah sekolah lakukan dan miliki yang lebih baik. Nah, jadi sekolah kami selalu mengupayakan pelayanan yang optimal dalam pelaksanaan pembelajaran dan adanya mulok bahasa Mandarin menjadi ciri khas sekolah kami. Selain itu, adanya komitmen yang tinggi dari seluruh warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah,
pihak yayasan, komite, orang tua murid, dan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi demikianlah tadi pemaparan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Marilah kita selalu berproses dengan cara yang baik. Insya Allah hasilnya akan baik dan jangan lupa tetap 5M. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.